Halo, perkenalkan nama saya Manuel Antrak. Saya akan membahas dua pertanyaan dalam video kali ini, yaitu pertanyaan pertama, penjelasan tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Soal kedua yaitu apakah penelitian kuantitatif apakah penelitian hukum bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Tugas video saya kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah MPPH atau metode penulisan dan penelitian hukum. Metode penelitian dan penulisan hukum. Saya akan langsung masuk ke pembahasan. Dalam dunia penelitian, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Keduanya memiliki tujuan metode dan cara analisis data yang berbeda. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, sifat fenomena yang dikaji, serta jenis data yang dikumpulkan. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena tertentu. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam dan eksplorasi daripada pengukuran angka-angka. Pendekatan ini sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan bidang studi yang menekankan pada interpretasi subjektif suatu realitas. Metode penelitian kualitatif sangat berguna dalam mengungkapkan aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti pengalaman emosional, pemikiran budaya, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini sering digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan dinamis. Apa saja ciri-ciri penelitian kualitatif? Yaitu yang pertama, berorientasi pada pemahaman subjektif. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana individu atau kelompok merasakan, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap suatu fenomena. Kedua, data berbentuk narasi dan deskripsi. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, cerita, transkrip, wawancara, catatan lapangan, atau dokumen. Yang ketiga, menggunakan pendekatan induktif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasanya dikembangkan dari temuan di lapangan, bukan berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang fleksibel, di mana teknik yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus, dan analisis dokumen. Tidak menggunakan hipotesis statistik. Penelitian kualitatif lebih fokus pada mengeksplorasi fenomena daripada pengujian hipotesis. Metode dalam penelitian kualitatif, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus, dan analisis dokumen. Contoh penelitian kualitatif itu pertama, ada studi tentang budaya kerja di sebuah perusahaan dengan wawancara dan observasi terhadap karyawan. Yang kedua, penelitian mengenai pola komunikasi dalam keluarga melalui analisis interaksi sehari-hari. Yang terakhir, contohnya itu ada eksplorasi tentang pengalaman pasien dalam menjalani terapi kanker melalui wawancara mendalam. Selanjutnya kita masuk ke pengertian penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data berbasis angka dan analisis statistik untuk menguji hipotesis serta menemukan hubungan antara variabel. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat generalisasikan terhadap populasi yang lebih luas. Metode kuantitatif sering digunakan dalam bidang sains, ekonomi, kedokteran, dan berbagai bidang lain yang memerlukan pengukuran objektif terhadap fenomena tertentu.
Metode dalam penelitian kuantitatif yaitu pertama meliputi survei, eksperimen, dan analisis data sekunder. Contohnya itu pertama ada survei mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk tertentu. Contoh kedua, eksperimen untuk melihat efektivitas obat baru terhadap tekanan darah pasien. Yang ketiga contohnya itu ada analisis data ekonomi untuk mengukur pertumbuhan industri berdasarkan angka produksi dan penjualan. Perbandingan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu kualitatif lebih unggul dalam memahami konteks sosial yang kompleks, sementara penelitian kuantitatif lebih kuat dalam menguji hipotesis dan menghasilkan generalisasi berdasarkan data numerik. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, peneliti menggunakan kombinasi kedua pendekatan ini yang dikenal sebagai mixed methods research atau penelitian metode campuran yang menggabungkan kelebihan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu fenomena. Dapat kita tarik kesimpulannya yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan utama dalam metodologi penelitian. Penelitian kualitatif cocok untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, sementara penelitian kuantitatif lebih efektif dalam menguji hipotesis dan mengukur hubungan antara variabel secara statistik. Dalam beberapa penelitian, kedua metode ini dapat dikombinasikan untuk menghasilkan hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Masuk ke soal kedua, bisakah penelitian hukum menggunakan pendekatan kuantitatif? Ya, penelitian hukum bisa dilakukan. Ya, tentu saja penelitian hukum bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, meskipun pendekatan yang lebih umum digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan kualitatif. Namun penelitian kuantitatif dalam hukum biasanya digunakan untuk menganalisis fenomena hukum yang dapat diukur dengan angka, data statistik, atau metode ilmiah lainnya. Penelitian hukum kuantitatif adalah pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang menggunakan data numerik, analisis statistik, dan metode objektif untuk memahami fenomena hukum. Pendekatan ini sering digunakan dalam socio-legal studies atau kajian sosial hukum, hukum ekonomi, hukum pidana, dan analisis kebijakan hukum. Dalam penelitian hukum kuantitatif, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma dan doktrin, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat diukur, dianalisis, dan diprediksi berdasarkan data empiris. Ciri-ciri penelitian hukum kuantitatif: yang pertama, menggunakan data numerik, di mana penelitian ini memanfaatkan angka, persentase, atau statistik dalam menganalisis fenomena hukum. Yang kedua, bersifat objektif dan terukur, di mana fokus penelitian adalah mengukur keterkaitan antara hukum dan faktor lain seperti tingkat kejahatan, efektivitas kebijakan, atau dampak suatu regulasi. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan metode survei atau data sekunder, di mana data dapat dikumpulkan melalui survei, eksperimen sosial, atau analisis data sekunder seperti laporan kepolisian, statistik pengadilan, dan data kriminalitas. Yang keempat, menggunakan teknik analisis statistik, yaitu penelitian ini sering menggunakan metode statistik seperti regresi, korelasi, dan analisis tren untuk memahami pola hukum dalam masyarakat. Dan yang kelima, cirinya itu adalah menguji hipotesis, yaitu penelitian kuantitatif seringkali bertujuan untuk menguji hipotesis. Misalnya, apakah penerapan sanksi tersebut dapat mengurangi tingkat kejahatan? Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari penelitian hukum kuantitatif? Kelebihannya yang pertama lebih objektif, yang kedua dapat digeneralisasi, 3 dapat mengidentifikasi pola dan tren, 4 dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan umum. Kekurangannya apa saja? Yaitu pertama, kurang memahami konteks sosial dan budaya. Kedua, bergantung pada ketersediaan data. Ketiga, tidak bisa menjelaskan motivasi dan persepsi. Itu kelebihan dan kekurangannya dari penelitian hukum kuantitatif.
Kesimpulan yang didapat yaitu penelitian hukum tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif, tapi juga bisa dilakukan secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum yang dapat diukur dengan angka dan data statistik, seperti efektivitas kebijakan hukum, tren kriminalitas, atau pola pemberian sanksi oleh pengadilan. Meskipun demikian, penelitian hukum kuantitatif tidak bisa sepenuhnya menggantikan penelitian hukum kualitatif, karena aspek hukum seringkali berkaitan dengan interpretasi norma dan konteks sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum modern agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai dua soal yang sudah saya katakan di awal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, bye-bye.